Ibu sempat mengatakan mungkin efek terburuknya yang harus kita waspadai ini adalah perlambatan ekonomi. Tapi kalaupun memang akan ada perlambatan ekonomi, apakah ini akan langsung drastis terjadi atau memang butuh waktu juga mungkin di kuartal terakhir kita baru bisa merasakan adanya perlambatan ekonomi ini? Ya, memang tidak langsung ya, segala sesuatu tuh pasti ada lag-nya ya, karena, di tahap awal kan biasanya orang masih punya tabungan, misalkan untuk membayar, tergantung kondisi tabungan masyarakat juga ya, kan kemarin sempat ada tuh fenomena makan tabungan karena juga memang inflasi ya, tergerus oleh inflasi. Nah, kalau inflasinya misalkan tinggi, ya itu mungkin berdampaknya lebih cepat ya, tapi kalau misalkan inflasinya rendah, suku bunga mulai turun, sudah ada perbaikan-perbaikan, nah itu mungkin lebih lama. Jadi tergantung sekali lagi, jadi balik lagi tergantung kondisi-kondisi set of faktornya gitu. Kalau misalkan kondisinya kondusif sih, perlambatan ekonominya mungkin bisa makin mundur ya terjadinya gitu, masih makin bisa, dijauhkan gitu. Tapi kalau misalkan kondisi ekonominya lagi nggak kondusif, ya otomatis ini akan lebih cepat terasanya gitu ya, bahwa ini akan, mendorong. Jadi, dari 11 ke 12 kan memang kesannya kecil ya. Mungkin orang berpikir kan, dari 11 ke 12 tuh cuma naik 1% ya, tapi kalau dirupiahkan itu kadang besar ya. Maksudnya artinya ketika masyarakat misalkan merasakan nih kenaikan harga dari sekian-sekian karena PPN yang mengalami peningkatan itu, terus kemudian mereka akan mengurangi, pembeliannya terhadap barang tersebut. Nah itu kan konsumsi tadi jadi turun, terutama ke produk-produk yang mungkin sifatnya durable ya. Karena produk-produk durable itu biasanya nilainya cukup besar, jadi semakin besar nilainya makin terasa kenaikan harganya itu tadi ya, dan tadi kan sudah dibilang tidak akan ditunda dan ini bersamaan dengan penerapan harmonisasi RUU HKPD Undang-Undang HKPD sendiri, Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Misalkan pajak hiburan kan naik ya, karena, Hmm. pajak daerah itu, pajak hiburan naik. Terus pajak-pajak lain itu mengalami kenaikan juga gitu, pajak-pajak lainnya loh, bukan cuma PPN. Nanti daerah itu pajak BBM-nya ada lagi sendiri-sendiri, jadi BBM bisa naik meskipun harga BBM nggak naik, karena ada pajak-pajak itu semuanya akan diterapkan di 2025. Jadi kan gimana ya ini nanti ini naik, semuanya naik gitu, tarif listrik gimana, tarif tol gimana. Wah, itu yang harus dipertimbangkan kalau itu semuanya bersamaan ya dampaknya pasti akan lebih cepat sih, seperti itu. Jadi mungkin tadi perlu dilihat timing sama harmonisasinya, saya balik lagi itu sih, timing dan Timing harmonisasinya dan seperti apa gitu. harmonisasi ini menjadi kunci ya Bu Telisa. Baik, kita akan pindah Iya. lagi ke Pak Beni. Pak Beni, tadi disampaikan Ibu Telisa juga apabila ternyata terjadi pemangkasan suku bunga acuan, apakah ini akan lebih membantu pengusaha dari segi permodalan meskipun ada kenaikan PPN 12%? Ya, sangat bisa membantu sih. Tapi kan kapan turunnya bunga ini masih tanda tanya. Selalu acuannya kita dihibur dengan Fed akan turun, tapi Fednya nggak turun-turun, jadi BI-nya juga nggak turun. Jadi ini emang sulit ya. Saya malah punya usulan begini. Kenapa nggak PPh badan aja dinaikkan? Kalau PPh badan itu kan setelah untung baru dibagi gitu loh ya. Kalau ini kan jadi beban semua nih, baik jadi beban produsen maupun beban terhadap konsumen gitu loh. Baik, tapi Mmm. apakah ini akan sama saja memberatkan pengusaha juga apabila ternyata PPh badan yang dinaikkan? Oh enggak dong, kan dari untung. Kalau untung baru dibagi kan. Kalau nggak untung ya nggak dibagi gitu loh. Jadi fair gitu loh, fair. Jadi kalau ini kan nggak mau untung kayak mau rugi kayak baik produsen baik konsumen semua ikut memikulnya gitu. Baik, dan kalau secara sektoral sendiri Pak Beni, menurut Bapak yang akan langsung terdampak ini sektor-sektor apa saja? Sektor yang berdagang atau menjajakan barangnya di dalam negeri itu kan terdampak. Kalau sektor saya kan sektor ekspor ya, sektor ekspor itu ada program restitusi. Kalau restitusinya itu cepat, tidak seperti sekarang. Sekarang restitusi hampir 1 tahun baru dibayarkan. Ya, itu akan membantu kita dalam soal permodalan. Gitu. Baik, tadi sempat disampaikan Ibu Telisa juga Pak Beni, yang penting itu adalah timing dan harmonisasi. Apakah Anda setuju dan kalau memang Anda setuju timingnya itu yang lebih tepat itu kapan untuk menaikkan PPN dari 11 ke 12% ini? Saya rasa Ibu Talisa yang lebih ngerti lah kapan timingnya. Ini kan soal kebijakan publik ya. Kapannya, apakah pada waktu inflasinya udah turun, baru dinaikkan, atau ekonomi dunia lagi baik ya, lagi bagus-bagusnya dinaikkan. Itu kebijakan publiknya Ibu
Elisa yang lebih paham daripada saya. Baik, apakah lebih baik untuk melakukan kenaikan PPN ini ketika suku bunga sudah diturunkan, Pak Beni? Ya, ini chicken and egg nih ya. Apakah bunganya turun baru dinaikkan, itu juga karena saya juga mengerti lah kebutuhan pemerintah juga cukup banyak untuk menomboki ke defisit yang sudah hampir mentok oleh target defisitnya. Tentu hal ini saya bisa paham, tapi juga kita juga harus paham juga situasi dunia ini lagi jelek ya. Even Cina pun lagi susah, ya kan? Bukan kita aja, Cina pun susah. Cina pun saya tahu PPN-nya 17%, tapi restitusinya sebulan udah kembali. Kita emang 11%, tapi restitusinya 1 tahun kembali. Nah 11% itu kan seolah-olah kan capital kita ditahan, ya, ditahan. Kalau itu dilepas, dikembalikan cepat, tentu kita dibantu oleh pengembalian uang kita yang ditahan tadi sebagai modal buat berputar lagi gitu. Baik, Pak Beni, tadi Anda sempat mengusulkan lebih baik kenaikan PPh badan saja begitu. Untuk skemanya sendiri yang menurut Anda paling tepat itu seperti apa, Pak Beni, kenaikannya dan juga timingnya? Ya, karena PPh badan kan hampir semua perusahaan ada usahanya yang ada keuntungan kan, keuntungannya itulah yang PPh badannya ditambahin aja berapa persen ya, mungkin tidak 1%, mungkin lebih dari 1%. Tapi menurut saya lihat fairness-nya aja. Kalau ini kan udah untung ya dibagi aja ke pemerintah. Kenapa enggak gitu? Tapi kalau nggak untung kan nggak juga dibagi gitu loh. Kan fair itu. Baik, tapi apakah ini nantinya justru harus diawasi dengan ketat karena mungkin ada perusahaan-perusahaan atau oknum yang akan memanfaatkan ini dengan perhitungan yang tidak sesungguhnya? Ya itu kan sistem ya. Kalau sistem tentunya pemerintah lebih ahli lah. Nah kalau soal oknum sih selalu ada saja di negeri ini, selalu ada oknumnya. Kalau kita tidak mau menyalahkan lembaganya ya atau sistemnya, kita salahkan oknumnya. Jadi lebih objektif ya, oknum ya kan, bukan lembaga atau bukan sistem. Kalau sistem semuanya bagus-bagus saja lah. Tinggal yang pelaksana sistem itulah yang biasanya kurang bagus, yang dinamakan oknum saat ini.